pagi, Romo. Selamat pagi, ADA. Ya, baik. Bagaimana kabarnya, Romo? Oke, saya sehat-sehat dan gembira, Ade. Ya. Nah, Ya, perkenalkan ya. saya Ya. Brigita Kristina Manek. Ya, kelas Brigita, kelas 8. kelas 8B. Ya, kelas 8B. Bagaimana Brigita? Silakan. Ya. Baik, tujuan saya datang ke sini Iya. untuk mewawancarai Romo Iya. terkait penelitian mengenai YouTube sebagai media pendidikan dan promosi budaya NTT. Oh iya. Apa YouTube sebagai YouTube sebagai media pendidikan dan sarana promosi budaya NTT. Oke, baik. Silakan Brigita. Ini untuk apa ini sebenarnya? Tujuan dilakukan wawancara ini Iya. untuk kegiatan karya tulis Iya. yang diselenggarakan dari Dinas Pendidikan. Iya, oke. Baik, silakan kita. Baik. Nah, Pertanyaan pertama, iya. menurut Romo sendiri apa itu YouTube? Oh ya, baik. Terima kasih, Brigita. YouTube itu kan sebenarnya buah teknologi komunikasi, ya. Dia wahana digital, ya, platform digital, ya. Wahana hari ini, ya, di zaman ini, ya. Wahana modern, ya. Media komunikasi, informasi dan hiburan, ya. YouTube itu ada yang mengatakan lebih dari TV, ya. Tapi YouTube itu platform yang kekinian, yang membantu kita untuk tahu informasi, komunikasi dan hiburan. Tapi selain hiburan, sebenarnya YouTube itu juga menyediakan konten atau isi-isi yang menginspirasi, ya. Jadi YouTube itu dalam konteks pendidikan itu juga bisa digunakan sebagai sarana belajar, ya. Kepala sekolah, guru-guru, ya, anak-anak harus juga menggunakan YouTube itu sebagai platform, ya, media, sarana, wahana digital, wahana di zaman ini yang bisa membantu untuk pembelajaran, ya. Jadi itu YouTube menurut saya. Baik. Ya. Terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Ya. Pertanyaan berikut, seberapa sering Romo mengakses YouTube dalam Oh iya. Kalau 1 tahun terakhir ini hampir setiap hari. Hampir setiap hari karena saya juga punya channel YouTube. Oh, iya. Nah, itu dibantu oleh Ibu Ita, Ibu Tuta, ya. Saya menggunakan YouTube. Ibu Indah juga guru-guru di sini. Ibu-ibu ini guru di sini yang membantu saya untuk bukan hanya mengakses tapi ada channel YouTube, ya. Ya, dan saya bersyukur anak-anak, guru-guru, orang tua, teman-teman mendukung saya untuk menggunakan YouTube. Sekarang saya hampir sudah mau 1.700 subscribe dan sudah lebih daripada 6.000 jam tayang. Ya, bahkan sudah dimonetisasi. Saya berhasil dimonetisasi. Tapi lebih dari itu, artinya saya pakai YouTube itu untuk menyampaikan khotbah-khotbah saya, puisi-puisi, syair, motivasi. Ya, dan teristimewa dalam kaitan dengan anak-anak seperti kamu di sekolah ini, Romo pakai YouTube untuk komunikasi prestasi, ya. Anak-anak yang berprestasi biasa masuk di channel Romo. Seperti kamu ini nanti ada di channel Romo. Wawancara ini ada di channel Romo. Jadi hampir setiap hari saya menggunakan atau mengakses YouTube. Baik, silakan Kristina. Lanjut. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, menurut Romo apakah YouTube efektif dalam menunjang kegiatan pembelajaran siswa-siswi SMP Katolik Santo Yosef? Iya, kalau dipakai sangat efektif. Ya. Efektivitas itu ditentukan juga apakah kita sering mengakses menggunakannya. Ya. Tidak efektif karena memang tidak pakai. Tapi kalau dipakai dia efektif. Kalau kreatif dia akan lebih efektif lagi. Ya. Saya melihat misalnya tahun lalu itu pentas seni virtual, kemudian itu
didokumentasikan secara digital, kemudian di-upload, ya, dipublikasikan ke YouTube, dan itu membantu sekali. Dari kita sebenarnya punya ada dokumentasi digital, ya, untuk kegiatan-kegiatan siswa, kegiatan-kegiatan kreatif, dan itu sangat efektif. Bukan hanya efektif, tapi kreatif, ya. Dan itu kita harus sering pakai. Bukan juga sekadar pakai, tetapi kita harus mengupayakan supaya konten-konten di channel YouTube pribadi saya atau di channel sekolah yang ofisial SMP Santo Yosef itu betul-betul memberikan informasi yang mendidik dan komunikasi yang kreatif. Kira-kira seperti itu. Ya. Ada lagi? Silakan. Bagaimana pandangan Romo mengenai perkembangan budaya saat ini? Oh, perkembangan budaya, ya. Dalam kaitan dengan YouTube begitu. Iya. Ya. Ya, budaya-budaya itu mesti didigitalisasi, ya. Kalau dulu Brigita ini orang Belu, ya. Orang Belu campur Jawa. Kalau kau punya nenek di Belu, mereka main apa? Tarian apa? Belu? Likurai. Ya itu kita bisa nonton berjam-jam. Kalau dulu, ya, dulu kita nonton berjam-jam. Tapi dengan YouTube kita bisa nonton hanya dengan 5 menit. Kita sudah tahu, oh ini likurai. Didigitalisasi berarti bentuknya tidak lagi besar, ya, durasinya juga tidak sekarang lama, tetapi pendek. Jadi digitalisasi itu adalah proses di mana apa yang lama itu dia bisa menjadi singkat, ya, apa yang jauh itu dia bisa menjadi dekat, apa yang besar itu dia bisa menjadi kecil dan lebih mudah, ya, kemudian ditangkap, ya, itu digitalisasi sebenarnya. Ya, digital itu kan sebenarnya digitus, jari. Digitus, digital, digitus, jari. Digitalisasi artinya proses di mana hanya dengan satu klik sentuhan jari semua itu bisa terjadi, ya. Dulu kita misalnya kuda yang lari cepat, ya, di alam liar. Tapi kita bisa rekam dia, masukkan ke platform digital seperti YouTube, ya, dia kemudian orang bisa tonton. Begitu. Jadi itu proses. Nah, budaya-budaya sekarang, budaya-budaya kita mau tidak mau dia harus mengambil bentuk digital supaya pertama mudah dilihat, mudah diakses, ya, mudah dikomunikasikan sehingga orang tahu. Ya. Kalau dulu orang mesti hanya mengandalkan foto, ya, hanya visual foto saja. Tapi sekarang bahkan audio, visual semua itu cepat, ya. Dulu orang mau lihat misalnya Pantai Colvano, orang mesti tunggu foto yang lama. Tapi sekarang dengan platform digital, Instagram, YouTube, itu orang bisa mudah, cepat untuk informasi dan komunikasi. Begitu. Dan budaya-budaya kita harus siap. Tarian kita, nyanyian kita, syair-syair kita harus sudah didigitalisasi. Saya pikir itu, ya, gitu. Tanpa kehilangan makna. Silakan. Menurut Romo, apa pengaruh dari budaya asing terhadap pola pikir siswa SMP? Budaya asing? Iya. Budaya asing seperti apa? Coba kita bisa kasih contoh. Contohnya, ya, lagu-lagu pop. Oh, lagu-lagu pop, ya. Iya. Pengaruhnya terhadap siapa? Terhadap pola pikir siswa. Pola bisa ada pengaruh, ya. Ya. Sekarang kan misalnya anak-anak gandrung K-pop gitu toh. Iya. Drakor juga. Itu. Kamu suka drakor tidak? Suka? Tidak. Sedikit. Tidak terlalu. Ya, tapi teman-teman lain ada suka. Ada. Ya. Lagu-lagu pop kamu suka? Ya, suka. Lagu-lagu apa kamu suka lagu-lagu? Saya suka lagu pop Indonesia. 90-an. Oh, era 90-an. Wah, berarti kamu tidak seperti kebanyakan remaja yang lain. Tapi tidak apa-apa. Tapi ada kegandrungan ke situ, ada ke drakor, drama-drama Korea, ya. Itu drama-drama dari luar. Ya, kalau dia itu positif, ya itu baik. Kalau dia itu kreatif tentang pertemanan, persahabatan. Saya lihat ada drama-drama yang tentang pertemanan, persahabatan sejati. Itu baik sebenarnya, itu baik. Tetapi kalau yang cepat putus asa, yang bergerak sedikit menangis, ya, menderita, mengeluh, itu yang tidak boleh. Budaya kita adalah budaya yang harus membangun, budaya cinta,
budaya yang menghidupi, budaya yang saling memberdayakan. Budaya sejati harus seperti itu. Karena budaya itu sebenarnya adalah bagaimana upaya manusia menghadapi tantangan, ya, keluar dari tantangan. Oh, alam memberi kepada kita situasi seperti ini. Sedangkan orang yang berbudaya itu dia berjuang supaya mengelola alam itu, mengelola tantangan itu supaya dia menjadi maju. Begitu. Itu sebenarnya berbudaya seperti itu. Kalau ada budaya-budaya luar yang membangun seperti etos kerja, ya semangat kerja, semangat belajar, kenapa kita tidak boleh ambil itu sebagai motivasi bagi kita? Tetapi misalnya dia tidak boleh merusak persaudaraan kita, merusak kekeluargaan kita, merusak nilai-nilai Pancasila, ya. Karena di sekolah penggerak ada apa? Profil apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ya? Dimensi kerak. Coba sebut. Yang pertama, yang biasa, ya, berketuhanan, apa lagi? Bernalar kritis, apa lagi? Kreatif, apa lagi? Mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itu dia tidak boleh merusak mental pelajar Pancasila itu. Pelajar Pancasila harus tetap berketuhanan, bernalar kritis, ya, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, saya pikir itu Brigit. Oke. Baik, selanjutnya adakah kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP Katolik Santo Yosef yang mengusung konsep budaya? Budaya? Ya. Menurut kita ada ketidak? Kalau dari saya sendiri ada. Ada, seperti apa? Menyelenggarakan pentas seni virtual. Iya, oke. Kemudian festival seni. Oke. Kita pernah ikut? Ya. Pernah menari apa? Atau menyanyi apa? Waktu itu kalau tidak salah saya membawa pidato. Oh, pidato ya. Itu juga berbudaya, ya. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah yang tadi kita sudah sebut itu sangat mendukung dan membuat anak-anak itu merasa bangga dan memiliki budaya, ya. Yang terakhir yang kita buat itu adalah pameran profil pelajar Pancasila oleh kelas 7. Kamu kan kelas 8, ya. Pameran profil pelajar Pancasila temanya kearifan lokal. Jadi waktu itu anak-anak kelas 7 itu mereka dibagi. Misalnya kelas 7A waktu itu tentang Pulau Timor, ya 7B tentang Flores. Nah, itu bagi, ada kulinernya, ada pakaian adatnya, ya, ada objek wisatanya, bahkan ada yang sampai filosofi lokal. Nah, itu kan luar biasa sebenarnya. Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti pameran profil pelajar Pancasila yang bertemakan kearifan lokal itu, anak-anak mencintai budaya dan lokalitas di tempat ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Ada lagi? Silakan, ya. Apa yang terakhir? Ya. Saya minta pesan dari Romo kepada kita selaku siswa-siswi SMP Katolik Santo Yosef. Bagaimana cara kita dalam menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia saat ini? Oh, iya. Oke, baik. Ya, dengan harus tetap mencintai budaya kita sendiri, ya. Hanya dengan itu, ya, dengan itu lalu budaya yang dari luar itu bukan kita tolak, bukan, tapi difilter, disaring, ya, disaring, harus difilter, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang penting, mana yang tidak penting, ya, itu kira-kira dengan tetap juga menghargai nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita, kebersamaan, persaudaraan, cinta kasih yang diajarkan oleh agama kita, ya, budaya kita, Pancasila itu jangan lupa. Karena Pancasila yang mempersatukan seluruh Indonesia, ya, kita semua, berbagai suku, agama, budaya itu Pancasila lah yang mempersatukan kita, ya. Jadi dengan cinta budaya, tetap cinta Pancasila, menghargai tradisi budaya, ya, religi yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Indonesia, ya, dengan demikian kita mampu menunjukkan identitas dan martabat kita sebagai orang-orang Indonesia. Sehingga meskipun ada banyak budaya yang kita terima dari luar, dia tidak menghilangkan identitas dan jati diri kita. Kita tetap menunjukkan kita punya warna, bahwa inilah kita. Saya pikir demikian, ya, kita, ya. Sekian wawancara saya kepada Romo pada hari ini. Sebelumnya jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata, Oke, terima kasih banyak kita. Terima kasih, semangat untuk penelitiannya dan karya tulisnya, ya. Salam untuk Bapak dan Mama, keluarga, ya. Kita tetap jadi anak yang hebat dan anak yang
kreatif ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak Brigita. Ya. Oke ya, oke. Ya, oke.